Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan memberkati kami hingga pada saat ini, juga mengantarkan kami pada malam ini untuk berhenti dari segala aktivitas kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan berikan kami hikmat pengetahuan untuk mendengar serta mengerti kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Renungan Malam Shalom yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada malam ini yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 1 hingga 13, ayat pembimbing renungan ayat 13, begini firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan. Kasih itu kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam renungan ini Paulus memperhatikan jemaat di Korintus yang hidupnya dipenuhi dengan berbagai kegiatan kerohanian atau kegiatan keagamaan. Namun di dalam prakteknya, kehidupan kerohanian mereka belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan bisa saja mereka mengakui percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak menunjukkan buah daripada iman atau keyakinan mereka itu. Misalnya, mereka mempercayai dan menerima berbagai karunia-karunia yang rohani. Mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa bernubuat, bahkan memiliki pengetahuan atau intelektual yang sangat tinggi. Juga pekerjaan-pekerjaan mereka dikenal dengan pekerjaan yang sangat baik. Namun pada saat yang sama, ternyata mereka kekurangan yang namanya kasih, yaitu kebenaran di dalam Kristus. Menurut pertimbangan atau standar Allah, kerohanian yang benar jika dengan yakin percaya kepada Allah dan mampu menyatakan dalam praktek kehidupannya buah daripada imannya tersebut. Namun kehidupan mereka hanyalah menunjukkan kelebihan daripada praktek kerohanian itu, namun secara praktek kasih itu mereka tidak lakukan. Karunia-karunia seperti bernubuat, berbahasa roh, dan memiliki pengetahuan, tentu semuanya akan habis lenyap dan tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya jika mereka tidak memiliki kasih. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Kasih adalah kekal dan abadi. Dan Kristus sendiri adalah kasih. Sehingga setiap orang yang memiliki karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, jika mereka hidup dalam kasih, maka karunia itu pun dapat berguna bagi orang-orang di sekitar mereka. Kasih tidak hanya sebagai karakter, tetapi Allah sendiri adalah kasih itu. Jika mereka hidup di dalam Allah, melakukan kehendak Allah, serta hidup mempraktekkan kasih yang daripada Allah, mereka sungguh-sungguh telah tinggal di dalam kasih itu.
Kasih yang sesungguhnya adalah memberikan diri berguna bagi sesama. Bahkan kasih itu tidak mengharapkan imbalan atau pengakuan, apalagi menunjukkan kesiapaan diri untuk menonjolkan diri atau untuk mencari popularitas. Akan tetapi, kasih itu adalah sikap yang tulus dan benar-benar memancarkan kasih yang daripada Kristus di dalam kehidupannya sehari-hari. Kasih itu pun hadir untuk memberi penguatan kepada orang yang lemah dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mengalami penderitaan. Mari kita tinggal dalam kasih dan mempraktekkan kasih yang berguna, kasih yang berfaedah bagi hidup kita dan bagi orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, jika Engkau yang menyatakan kasih itu kepada kami, biarlah kami juga Engkau mampukan untuk dapat menyatakan kasih yang daripada-Mu dalam hidup kami. Kasih yang kekal Engkau telah berikan bagi kami, juga tinggal dalam hidup kami dari saat ini dan kekal untuk selamanya. Malam ini Tuhan, kami hendak istirahat, membaringkan diri di tempat tidur. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.